Hai guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daud Kamu, NIM 1808125, semester 5. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi PGSD, yaitu kepanjangannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan membuat video tentang keterampilan menjelaskan dan membuat variasi. Jadi setelah ini mohon menonton video selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik-baik ya, puji Tuhan. Di sini sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu. Di sini siapa ketua kelas? Oke, Markus ya. Oh iya. Jadi Markus maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo 1, 2, 3. Baik, doa sudah selesai ya. Puji Tuhan. Kita memberi aplaus kepada Markus yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mohon anak-anak perhatikan ke depan, jangan bermain di belakang. Pak Guru mau absen di sini atau di depan. Jadi mohon dengar baik-baik ya. Markus, Yohanes, Yakobus, hadir ya. Matius, ya. Semua sudah hadir ya pada pagi hari ini. Baik, Pak Guru berterima kasih kepada yang sudah hadir. Semangat terus masuk ke kelas. Seperti hari ini yang kalian sudah hadir, semua sudah hadir. Jadi Pak Guru harap nanti minggu depan lagi kalau Pak Guru ketemu atau besok lusa, semua hadir dalam kelas ini ya. Ya, jadi langsung kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, yaitu tentang topik pembelajaran pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi di sini Pak Guru mau bertanya dulu, apakah anak-anak ada yang tahu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan? Baik, kalau tidak tahu Pak Guru langsung menjelaskan, yaitu pengertian pelestarian hewan dan tumbuhan adalah pelestarian yang dilakukan dalam rangka menghindari kepunahan sebuah populasi makhluk hidup. Itu adalah pengertian. Kalau belum jelas, tanya ke Pak Guru lagi. Atau nanti sebentar Pak Guru akan membuka proses tanya jawab. Karena itu langsung saja Pak Guru menjelaskan, pengertian pelestarian hewan dan tumbuhan adalah pelestarian yang dilakukan dalam rangka menghindari kepunahan sebuah populasi makhluk hidup. Dan di sini Pak Guru akan menjelaskan yang berikutnya, yaitu tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu untuk tetap melestarikan keberadaan jenis makhluk hidup. Jelas? Sampai di sini jelas? Oke, kalau jelas, berikut lagi, yaitu kita akan membahas bagian C, yaitu penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah. Jadi ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah. Secara garis besar, di sini ada 2 penyebab, yaitu yang pertama ulah dari manusia dan yang kedua yaitu ulah dari bencana alam. Jadi langsung saja kita akan melihat ke berikutnya, yaitu ulah yang pertama, ulah dari manusia, seperti pemburuan liar merupakan salah satu penyebab kepunahan hewan karena ulah manusia dengan cara ditembak, diracun, dan ditangkap. Jadi hewan yang diburu kemudian akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Selain itu juga digunakan sebagai koleksi. Jadi banyak hewan yang diambil kulitnya untuk dijual, seperti gajah dan melkadenya, sehingga hewan-hewannya akan sulit untuk berkembang biak dan akan sulit untuk berkembang biak karena dipisahkan dari habitat aslinya, yaitu di mana? Apakah anak-anak tahu? Yaitu di hewan-hewan berasal dari mana? Dari hutan. Ya,
Jadi hewan-hewan itu tidak akan berkembang biak kalau ulah manusia macam ditembak atau diburu atau diracun. Jadi seperti gambarnya begini ya, anak-anak perhatikan. Ini namanya gajah. Gajah diambil gadingnya, terus yang di bawahnya ada harimau, terus ada burung cendrawasih, seperti ditangkap, terus dijual, kayak macam-macam ini. Jadi hewan-hewan yang diburu kemudian akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Selain itu juga digunakan sebagai koleksi. Jadi seperti gajah yang tadi kita sudah lihat, dia punya gadingnya dijual dengan harga yang mahal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini sebelum masuk ke contoh yang kedua, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pasti Pak Guru berpikir saja bahwa itu sudah jelas. Jadi langsung saja kita akan melihat ke contoh yang kedua, yaitu kurang luas hutan. Jika luas hutan berkurang hewan dan tumbuhan, akan hilang tempat tinggal dan sumber makanannya. Jadi berkurang luas hutan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya yaitu alih fungsi hutan. Terus alih fungsi hutan maksudnya hutan diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan, terus lahan pertanian dan lahan pemukiman. Seperti ini ya anak-anak. Lihat contohnya. Ini. Jadi di sini pertanian yang di atas, terus perkebunan, terus dengan perumahan. Jadi itulah ada 3 contoh, yaitu pertanian, perkebunan, dan perumahan. Itu nanti akan terjadinya ada pemukiman, terus pertanian besar-besaran macam seperti sekarang ada kebun kelapa sawit di mana-mana, macam-macam itu. Nanti hewan-hewan dan tumbuhan juga akan punah. Jadi lebih bagusnya dari pemerintah harus kita menjaga perhutanan, terus bagian pertumbuhan dan juga hewan. Dan yang berikutnya itu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu pembakaran hutan tidak hanya tumbuhan hutan yang rusak, namun semua kehidupan dalam hutan semua akan rusak. Hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Jadi seperti ada ular, contohnya seperti begini. Nah, kebakaran hutan itu dari ulah manusia dan lainnya. Jadi dalam kebakaran hutan itu bukan hanya cuma tumbuhan, bukan hanya cuma pohon, bukan hanya cuma rumput yang rusak, tetapi di dalamnya itu ada hewan seperti tikus, kus-kus, harimau, gajah, itu juga makhluk hidup. Jadi mereka juga pastinya akan rusak atau menuju ke kepunahan. Jadi sampai di sini ada pertanyaan tentang ulah dari manusia. Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke ulah dari bencana alam. Ulah dari bencana alam, contohnya seperti bencana alam, kerusakan hidup hewan dan tumbuhan juga dapat disebabkan oleh karena bencana alam. Jadi bencana alam tersebut misalnya gunung meletus, terus tanah longsor dan banjir. Seperti begini ya anak-anak, lihat contoh supaya anak-anak lebih jelas lagi. Nah ini karena ada bencana alam, ada longsor, terus ada banjir, ini rumah-rumah jadi hancur, terus hewan jadi atau dibawa oleh air. Jadi seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan. Dari itu
kita bisa belajar bahwa tidak boleh serakah ya kepada teman-teman, atau macam contohnya baku pukul atau berkelahi, itu tidak boleh. Jadi harus kita baku jaga, baku sayang sesama makhluk hidup, bahkan juga kepada teman-teman, dan harus kita menjaga mereka juga, karena mereka juga makhluk hidup sama seperti kita manusia juga makhluk hidup. Jadi langsung saja kita masuk dengan cara untuk mengatasi hewan dan tumbuhan, yaitu yang pertama harus pemerintah membangun tempat perlindungan. Terus yang kedua yaitu membangun tempat rehabilitas, dan yang ketiga itu menetapkan status flora dan fauna, dan yang berikut yaitu melakukan usaha pelestarian hewan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Baik, semua sudah jelas. Karena itu Pak Guru dan kita semua tadi Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak. Jadi apa yang tadi kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan? Ya, sangat benar. Jadi tadi kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu pengertian dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah pelestarian yang dilakukan dalam rangka menghindari kepunahan sebuah populasi makhluk hidup. Dan yang tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu untuk tetap melestarikan keberadaan jenis makhluk hidup. Jadi tadi kita melihat yaitu bagian C yang kita bahas, penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah. Jadi ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dilindungi pemerintah, yaitu yang pertama ulah dari manusia, dan yang kedua yaitu ulah dari bencana alam. Jadi yang pertama yang kita lihat ulah dari manusia, yaitu contoh pertama pemburuan liar merupakan salah satu penyebab kepunahan hewan karena ulah manusia dengan cara ditembak dan diracun atau ditangkap. Terus yang kedua, contoh yang kedua yaitu berkurang luas hutan. Jika luas hutan berkurang, hewan dan tumbuhan akan hilang tempat tinggalnya. Jadi contoh yang ketiga yang kita melihat yaitu pembakaran hutan tidak hanya tumbuhan yang rusak, namun juga kehidupan hewan dan lainnya akan merusak. Terus dan yang berikut yaitu yang kedua ulah dari bencana alam. Ulah dari bencana alam yaitu kerusakan hidup hewan dan tumbuhan juga dapat disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan banjir seperti yang tadi kita lihat di contoh di sini. Jadi nah itu tadi yang kita sudah belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan seperti itu. Jadi untuk cara mengatasi hewan dan tumbuhan yaitu membangun tempat perlindungan, terus yang kedua yaitu membangun tempat rehabilitas, dan yang ketiga yaitu menetapkan status flora dan fauna, dan yang keempat yaitu melakukan usaha pelestarian hutan. Jadi itulah proses belajar pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita tutup proses belajar mengajar pada pagi hari ini, Pak Guru harap semua bangkit berdiri untuk menutup proses belajar pada pagi hari ini dengan doa. Jadi di sini Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. 1, 2, 3. Doa selesai. Oke. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membuka doa pada pagi hari ini. Menutup proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Karena itu sebelum pulang, Pak Guru harap kalian harus perhatikan kendaraan atau kemana arah tujuan kalian, harus lewat bagian kiri, jangan lewat bagian kanan. Itu sesuai aturan ya. Jadi seperti itu, dan selamat pagi.